Sayangnya, menurut survei Gallup tahun 2020, ya 67% pekerja di Amerika Serikat merasa tidak diapresiasi di tempat kerjanya. Apakah Anda salah satunya? Masih menurut survei yang sama, ternyata para pekerja yang merasa tidak diapresiasi tadi punya kecenderungan 2 kali lipat lebih besar untuk resign di tahun depannya. Padahal kalau sampai harus merekrut lagi, itu kan biayanya lumayan juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin berlimpah, dan di saat yang bersamaan itu menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Pernahkah Anda merasa sudah melakukan usaha maksimal untuk sebuah tugas, tapi ternyata tidak mendapat apresiasi sedikit pun dari leader Anda? Atau mungkin saat Anda berhasil menyelesaikan sebuah komplain dari customer, tapi leader Anda tidak mengatakan sepatah kata pun, ya. Atau mungkin Anda pernah mencapai kinerja terbaik dan Anda juga tidak mendapat apresiasi dari pimpinan Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika itu? Nggak enak pasti ya. Nah, seolah apa yang sudah Anda usahakan itu tidak bernilai di matanya. Padahal mungkin sebenarnya leader Anda itu notice sih. Hanya saja dia terlalu sibuk sehingga lupa mengapresiasi usaha Anda. Ya. Atau jangan-jangan Anda yang ada di posisi itu. Memang apa sih gunanya memberikan apresiasi? Itu kan memang sudah menjadi tugas dia, tanggung jawab dia, dan dia sudah dibayar melakukan pekerjaan itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba bahas betapa apresiasi itu sering disepelekan banyak orang, padahal hal sederhana ini ternyata punya banyak manfaat yang berlipat. Sebelum itu, yuk kita samakan dulu persepsi kita tentang apresiasi. Nah, apresiasi sering diartikan sebagai pengakuan atau penghargaan terhadap kualitas yang diberikan oleh seseorang. Dalam konteks yang paling sederhana, bisa dengan mengucapkan terima kasih. Ya, sederhana itu juga bentuk dari apresiasi. Sayangnya, menurut survei Gallup tahun 2020, ya 67% pekerja di Amerika Serikat merasa tidak diapresiasi di tempat kerjanya. Apakah Anda salah satunya? Masih menurut survei yang sama, ternyata para pekerja yang merasa tidak diapresiasi tadi punya kecenderungan 2 kali lipat lebih besar untuk resign di tahun depannya. Padahal kalau sampai harus merekrut lagi, itu kan biayanya lumayan juga kan? Nah, sudah banyak penelitian yang menyebutkan manfaat dari pemberian apresiasi. Salah satunya eksperimen yang dilaporkan oleh Harvard Medical School, di mana ada 2 grup yang diberi perlakuan berbeda. Grup pertama hanya diberikan arahan, dan grup kedua diberi arahan plus apresiasi. Ya, setelah beberapa minggu terlihat perbedaannya. Grup kedua mendapatkan penghasilan 50% lebih tinggi dibandingkan grup yang pertama. Apresiasi ini kerap dikaitkan sebagai salah satu bentuk bersyukur. Dan bersyukur itu perlu diekspresikan. Artinya, Anda perlu mengekspresikan apresiasi Anda baik terhadap rekan maupun anggota tim Anda. Karena nyatanya yang mendapat manfaat dari apresiasi bukan hanya si penerima ya, atau perusahaan, tapi juga si pemberi apresiasi. Menurut Alec Korp, PhD, orang-orang yang memberi dan menerima apresiasi akan memicu bagian otak hipotalamusnya untuk menghasilkan hormon dopamin. Nah, hormon ini sering juga disebut sebagai hormon kebahagiaan. Makanya, jika kita memberi atau menerima apresiasi, itu akan membawa kebahagiaan. Karena bahagia, maka otak kita belajar untuk mengulanginya kembali.
terus berputar seperti ini. Jadi, kalau kita sudah membiasakan, maka kelak diri Anda akan kecanduan untuk terus mengapresiasi. Nah, agar memberikan dampak yang maksimal, Anda perlu mengekspresikan apresiasi dengan cara tepat. Karena kalau Anda hanya bilang terima kasih, ya terima kasih untuk apa? Jadinya terkesan basa-basi. Berikut tips dari saya supaya Anda bisa menyampaikan apresiasi yang berdampak positif. Pertama, temukan big wins dari pekerjaan Anda. Saya mengartikan big wins di sini sebagai sebagai goal yang tertinggi, ya, tujuan yang sangat fundamental. Nah, untuk dapat mencapai big wins tersebut, pastikan membutuhkan usaha bersama, ya, secara terukur. Dengan Anda mampu mengidentifikasi big wins dari usaha yang terukur, Anda menyadari betul bahwa setiap orang sekecil apapun kontribusinya memberikan impact terhadap pencapaian hasil akhir, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberikan apresiasi terhadap kontribusi anggota tim atau rekan kerja Anda. Sekecil apapun usahanya, atau bahkan saat usahanya tidak membuahkan kesuksesan, Anda tetap bisa memberikan apresiasi. Dr. Figborg membagikan hasil survei Deloitte Greenhouse yang hasilnya para eksekutif level manager menganggap penting untuk memberikan apresiasi. Bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga terhadap usaha yang telah dikerahkan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, dan juga termasuk apresiasi atas komitmennya terhadap core values yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, lakukan sesegera mungkin. Kalau Anda menunda-nunda memberikan apresiasi, maka akan menjadi sesuatu yang basi, dan itu tidak masuk di dalam hati. Sampaikan apresiasi Anda sesegera mungkin secara personal kepada yang bersangkutan. Ya, seperti Anda dapat memberikan selamat saat mereka berhasil menyelesaikan meeting penting, ya, secara terorganisir, atau saat menyelesaikan sebuah tugas yang on time, Anda perlu mengapresiasi. Nah, yang ketiga ini saya ingin memberikan tantangan kepada Anda. Tadi saya sudah sempat menjelaskan apresiasi itu mengaktifkan hormon kebahagiaan. Sehingga jika diulangi, otak akan belajar dan lebih mudah untuk mengulangi. Untuk itu, Anda perlu komitmen untuk dapat menjadikan ini sebagai habit baru. Saya tantang Anda untuk membuat sebuah apresiasi tulisan dalam bentuk apresiasi, ya, atau apresiasi dalam bentuk tulisan setiap harinya selama 21 hari, ya, ke depan nih, ya. Dan dalam apresiasi ini, ya, itu Anda lakukan terhadap usaha atau pencapaian yang diberikan oleh anggota tim Anda, ya. Dan ketika Anda merasa kayaknya kok nggak enak, ya ucapkan aja secara lisan daripada kemudian menggunakan tulisan. Yang penting setiap hari Anda memberikan apresiasi, baik kepada anggota tim, kepada rekan kerja, dan juga saran saya Anda terbiasa memberikan apresiasi di rumah Anda. Lakukan selama 21 hari, sehingga memberikan habit baru, ya, kebiasaan baru, ya, bagi Anda dalam kehidupan Anda. Dan harapannya Anda menjadi terbiasa memberikan apresiasi kepada anggota tim Anda, keluarga Anda, dan juga orang-orang di sekitar Anda. Maka itu nanti anggota tim Anda juga akan terbiasa mengapresiasi, keluarga Anda akan terbiasa mengapresiasi, sehingga positive vibes ada di sekitar Anda. Oke? Itu tadi 3 tips dari saya untuk Anda yang ingin terbiasa menyampaikan apresiasi. Apa yang saya tawarkan ini bisa langsung diterapkan sebagai sebuah program di perusahaan Anda, di rumah Anda. Oke? Salah satu contoh perusahaan yang telah memiliki program apresiasi ini adalah Walt Disney. Ya, dan menariknya Pak, setelah punya program ini, dari hasil survei sendiri, ya, karyawan di Walt Disney mengakui adanya pengakuan pada kepuasan dalam bekerja sebesar 15% lebih tinggi, ya. Jadi, tunggu apalagi untuk segera mencobanya. Saya senang
Bila Anda kemudian menerapkan ini dan itu menjadi habit baru bagi Anda. Hasilnya saya tunggu dan boleh jadi Anda sharing nanti atau memberikan komentar di kolom di bawah ini. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin melalui kebiasaan memberikan apresiasi yang tulus di dalam hati. Sukses mulia untuk Anda.